Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauliani dengan NIM 20220301011015. Dalam video kali ini, tema yang akan saya bahas adalah teknik lobby dan negosiasi dalam public relation. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama adalah teknik lobby. Sebenarnya, apa sih teknik lobby itu? Jadi, teknik lobby adalah upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuannya. Kemudian, ada 3 jenis lobby. Yang pertama, yaitu lobby tradisional. Nah, lobby jenis ini yaitu pelobi yang mendekati pengambil keputusan. Yang kedua adalah lobby akar rumput, yaitu lobby yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu lobby political action committee, yaitu komite-komite yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan. Lalu bagaimana sih strategi lobby dalam public relation? Jadi, ada tiga strategi lobby dalam public relation, yaitu yang pertama, penggunaan kampanye advokasi. Nah, hal ini adalah untuk memobilisasi pendukung dan mempengaruhi opini publik dan pembuat kebijakan. Yang kedua adalah membangun koalisi, yakni dengan cara membangun aliansi dengan kelompok lain yang memiliki kepentingan serupa untuk meningkatkan dan mempengaruhi politik kolektif. Dan yang ketiga yaitu pembingkaian isu, yaitu menempatkan isu-isu tertentu ke dalam kerangka yang menguntungkan untuk mendapatkan dukungan publik dan kebijakan yang luas. Nah, adapun tujuan lobby dalam public relation yaitu yang pertama adalah perubah kebijakan, yang dimana dalam hal ini ia mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengubah atau mengadopsi kebijakan tertentu demi kepentingan kelompok atau organisasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan membangun dukungan publik. Dan yang ketiga, menghindari atau mencegah regulasi negatif. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu teknik negosiasi dalam public relation. Nah, apa sih teknik negosiasi itu? Jadi, arti sederhana dari negosiasi adalah perundingan. Sedangkan dalam KBBI, negosiasi memiliki 2 arti, yaitu yang pertama, proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa negosiasi merupakan proses di mana kedua belah pihak atau yang mempunyai kepentingan sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Kapan saja sih negosiasi itu diperlukan? Jadi, negosiasi diperlukan ketika yang pertama, ketika kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, ketika terjadi konflik antara para pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau mempunyai kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikannya secara sepihak. Nah, yang ketiga, ketika keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain, yaitu ada pihak yang lebih berwenang dari kita. Dan yang keempat, ketika tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Lalu, kapan saja negosiasi itu tidak diperlukan? Nah, negosiasi tidak diperlukan yang pertama, ketika persetujuan atau kesepakatan bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Yang kedua, ketika salah satu atau kedua belah pihak berniat untuk merugikan atau menghancurkan pihak lain. Yang ketiga, ketika negosiator dari salah satu pihak mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak mempunyai kekuasaan sama sekali untuk mewakili kelompoknya dalam bernegosiasi.
Kemudian jenis negosiasi itu yang pertama ada negosiasi diplomatik, yang kedua negosiasi perdagangan internasional, yang ketiga negosiasi buruh dan majikan, yang keempat negosiasi korporasi, yang kelima negosiasi politik, dan yang keenam negosiasi tender. Adapun model negosiasi itu ada dua. Yang pertama negosiasi distributif, yaitu negosiasi ini lebih menekankan pada prinsip kalah dan menang bagi kedua belah pihak yang terlibat pada kegiatan bernegosiasi. Nah, yang kedua yaitu negosiasi integratif, yaitu negosiasi ini lebih mengedepankan prinsip menang dan menang antara kedua belah pihak yang terlibat pada kegiatan negosiasi. Jadi, kegiatan ini lebih memperhatikan kepentingan dan kepuasan antara kedua belah pihak, berusaha untuk agar kedua belah pihak itu sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian, adapun strategi negosiasi dalam public relation itu ada 4. Yang pertama strategi win-win. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil yang pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kemudian yang kedua yaitu strategi win-loss. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Jadi strategi ini mereka itu saling berselisih dan berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu loss-loss. Nah, strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya, pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan. Dan yang keempat yaitu strategi loss win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dari kekalahan mereka. Jadi ada salah satu pihak yang kalah dalam strategi ini, tetapi tujuannya untuk mereka mendapatkan manfaat dari kekalahan mereka itu. Itulah tadi pembahasan singkat tentang materi teknik lobby dan negosiasi dalam public relation. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.